wabarakatuh. Sore, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Viola Putri Aulia dan teman di sebelah aku Fikri, kemudian ada Anang, Wahyu, dan Niken. Sebelum kita lanjut dulu untuk ini materi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin Bapak bisa dijelaskan sedikit Kak tentang perjalanan karirnya gimana sampai sekarang. Terima kasih teman-teman sekalian atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama aku Arya. Saya itu lulusan Amikom, lulusnya itu tahun 2016. Di tahun 2016 itu kebetulan langsung dapat pekerjaan di salah satu anak perusahaannya BCA, namanya BCA Finance. Di sana aku dulu masuknya lewat jalur manajemen training, di mana 6 bulan pertama itu ada trainingnya terlebih dahulu. Habis itu baru placement ya. Placement pertama aku itu nggak di IT tapi di bisnis analis. Melihat bisnis itu tuh keperluannya seperti apa sih buat diekspansi gitu. Melihat dari pasar seperti apa, melihat dari kompetitor seperti apa. Habis itu baru dipindah ke IT dan sampai sekarang itu sampai ke posisi sekarang tetap di IT gitu. Jadi dari BCA Finance aku move ke Bank Mandiri. Habis dari Bank Mandiri aku di hijack sama Bank Yudo. Berarti ini pengalaman pertamanya itu dari BCA Finance ya? Betul. Pertama kali. Tapi saat kuliah dulu, kakak sudah mendapatkan ini loh, exposure ke bidang cyber security atau justru emang belajar ini mandiri? Oke. Kalau cyber itu tuh biasa saya baru belajar ketika udah bekerja. Jadi dulu waktu di Amikom itu aku cyber itu nggak terlalu dapat, malah hampir bisa dibilang nggak dapat sama sekali. Cuman ada keamanan jaringan dan keamanan jaringannya pun cuman ya seadanya seperti itu. Cuman kan kalau dunia cyber kan luas ya gitu. Nah, baru ketika aku di BCA Finance dipindah ke cyber security, baru tuh di situ terpaksa dan dipaksa untuk belajar cyber security itu seperti apa, lalu juga membekali diri dengan training, sertifikasi, baru deh tahu oh cyber security itu seperti apa. Dari profilnya kakak kan lihat kan pengalaman pertamanya mulai dari teknis sampai sekarang udah di FPV Singapura ya kak. Yeah. Nah itu bagaimana proses transisi dan proses menyesuaikan diri yang awal mulanya dari teknis sampai sekarang di FPV yang di Singapura? Oke. Jadi sebetulnya kalau penyesuaian dirinya itu relatif mudah ya, karena kan dari teknis ke non teknis gitu. Jadi awalnya saya justru bersyukur dipertemukan sama teknikal dulu. Jadi saya tahu nih di lapangannya itu seperti apa, teknisnya seperti apa. Baru ketika naik ke level manajerial itu saya udah punya basic teknisnya gitu. Jadi sekarang lebih banyak untuk people management gitu ya, terus lebih ke project management gitu, sama exposure untuk ke manajemennya, kayak presentasi ke direktur gitu ya, presentasi ke kepala divisi yang lain dan lain sebagainya. Jadi secara swiftingnya malah nggak terlalu sulit karena udah dibekali teknis dulu, baru masuk ke bagian yang non teknisnya. Berarti nggak yang terlalu susah ya kak buat transisi perpindahan ini, buat adaptasinya juga nggak yang terlalu susah? Enggak sih, kalau secara pekerjaannya enggak, lebih ke bahasa aja sebetulnya. Karena kan kalau di perusahaanku yang sekarang itu hampir 80% kita pakai bahasa Inggris gitu ya. Sementara kalau di perusahaan sebelumnya kan kita masih pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi culture shocknya cuma itu aja sih. Apa sih tantangan terbesarnya saat bekerja secara internasional itu dibandingkan dengan internal kalau di? Tantangannya adalah yang pertama kita bersaingnya sama orang global. Dalam artian kalau di Indonesia ya kita saingannya sesama kampus di Indonesia gitu ya, sama yang sudah punya pengalaman tapi di Indonesia. Tapi kalau kita udah mulai mau abroad, keluar, ya tantangan kita adalah kita bersaing dengan orang-orang yang mau keluar juga tuh, orang-orang dari India gitu kan, orang-orang dari China gitu. Jadi salah satu tantangannya adalah itu, gimana caranya kita bisa memposisikan diri kita itu tetap outstanding, tetap bisa dilirik gitu ya sama perusahaan luar, meskipun kita dalam tanda kutip adalah lulusan Indonesia. Lebih ke tantangannya itu sih, gimana kita compete dengan orang-orang yang lulusan luar dan juga orang-orang luar itu sendiri. Karena kan kalau saya di Singapura itu kita kalau mau apply ke sana, saingan pertama kita adalah orang Singapura gitu, baru nanti orang India, orang China, orang Pakistan dan lain sebagainya. Ada nggak sih merasa ragu bahwa ini tiba-tiba saya masuk saya seperti itu? Kalau ragu sebetulnya ada di awal-awal gitu, apalagi kan saya basicnya networking gitu. Cuman karena memang kalau kita sudah masuk ke dunia kerja itu kan
tidak ada kata untuk mundur gitu ya, kecuali kita resign gitu. Sementara waktu itu saya mikirnya saya masih pengen bikin karir path yang bagus nih di perusahaan saya yang lama gitu. Jadi mau tidak mau ya saya harus nyemplung gitu. Mau tidak mau saya harus belajar, harus berusaha catch up dengan cyber security itu seperti apa gitu. Jadi ragu di awal pasti ada. Cuman balik lagi saya goalnya adalah punya jenjang karir yang bagus ya. Akhirnya yaudah lanjut aja, nggak apa-apa gitu. Toh sekarang source untuk belajar itu kan banyak ya, nggak cuman dari pekerjaan, tapi bisa dari online course gitu ya, dari training, sertifikasi itu bisa belajar lewat sana. Terus ada advice gitu nggak Kak bagi yang baru lulus terus mau switch karir ke dunia cyber security? Oke, kalau advice-nya yang pertama teman-teman harus punya tekadnya dulu. Jadi kalau teman-teman mau switch, berarti kan sebelumnya bukan di cyber, terus pengen masuk ke cyber, harus punya semangatnya dulu. Gitu. Karena balik lagi kalau teman-teman nggak punya semangatnya, pasti nanti jadi ogah-ogahan. Apalagi cyber security itu kan sesuatu hal yang baru nih, gitu kan? Tidak kita pelajari di Amikom, gitu, tidak kita pelajari di perkuliahan. Jadi teman-teman itu harus catch up-nya mulai dari nol. Gitu. Jadi harus mulai belajar dulu basicnya itu apa, pengetahuan dasar terkait dengan cyber security itu apa. Habis itu kalau semuanya udah tahu nih pengetahuan dasarnya, mulai naik lagi ke tools-tools yang dipakai itu apa. Habis itu baru nanti ngambil sertifikasi atau training yang bisa memperdalam pengetahuan teman-teman sekalian. Terus ya Kak, selama Kakak belajar mengenai cyber security itu Kakak merasa yang pas progresnya cepet tuh kayak saya waktu itu ikut komunitas atau ada mentor kayak gitu, bisa diceritain nggak? Oke. Kalau untuk progres saya belajar cyber security itu yang paling cepat ketika saya ikut training. Jadi ketika saya switch dari BCA Finance ke Mandiri, di Mandiri itu saya ngambil trainingnya lumayan banyak. Jadi untuk speed up saya punya pengetahuan, jadi saya ambil training, habis itu saya ambil sertifikasi. Jadi saya jarang banget ikut komunitas sebetulnya, tapi saya lebih ngambilnya training certification. Gitu. Itu trainingnya emang dari perusahaan ya? Ada yang dari perusahaan, ada yang saya ambil sendiri. Ada rekomendasi situs atau yang update terkini untuk mengetahui cyber security? Kalau cyber security sebenarnya banyak ya, kayak ada Gartner gitu, terus ada ISACA, ISACA, gitu. Terus ISC juga, IC Square, terus Ocek, Oreo, Charlie, Eagle, Golf, OCEG, itu juga bisa nggak teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cek situs-situs itu tadi, bisa untuk nge-tracking kira-kira cyber security update sekarang ada apa aja. Kalau bicara soal kesadaran keamanan digital di masyarakat tuh masih awam. Ya, menurut Mas Arga, hal apa yang seharusnya mulai dipahami oleh masyarakat umum agar lebih aware? Oke. Jadi kalau terkait dengan kesadaran cyber ya, kesadaran keamanan informasi, memang kita bisa bilang kalau di Indonesia itu bisa masih di level yang lumayan rendah gitu ya. Karena kan balik lagi ya, keamanan informasi itu kan biasanya levelnya di level corporate gitu ya. Nah kalau di luar sana harus banyak awareness atau sosialisasi terkait dengan itu kepada masyarakat. Paling gampang ya kayak jangan install aplikasi yang dari source yang tidak terpercaya gitu. Katakanlah kalau ngomong dari Android ya langsung ya dari Play Store atau dari Google Play gitu kan. Jangan ngambil yang .apk dari Google gitu, seperti itu. Karena hal-hal kecil seperti itu banyak sekali yang masih nggak aware. Ada pesan buat kami, kayaknya udah masih akhir. Ada pesan yang mau disampaikan? Apa ya? Kalau pesan sih, yang pertama tetap harus semangat. Dalam artian teman-teman jadi mahasiswa akhir itu bukan akhir dari perjuangan teman-teman, justru itu gerbang pembuka teman-teman untuk masuk ke dunia industri. Entah nanti ada yang jadi network engineer, ada yang jadi programmer, ada yang jadi cyber dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Jadi jangan berpikir teman-teman nanti lulus itu udah selesai perjuangannya. Justru perjuangan teman-teman itu makin sulit untuk bersaing dengan lulusan dari kampus-kampus yang lain. Oke, mungkin itu saja Kak untuk sesi wawancara pada sore hari ini. Mungkin terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.